Banyak orang yang berpikir bahwa meditasi itu adalah fokus dan konsentrasi. Ternyata semakin dikonsentrasikan, semakin nggak bisa. Karena ternyata meditasi itu bukan konsentrasi. Ketika kita mampu mengelola pola makan kita dengan memilih tidak makan daging, ada banyak resiko yang dikurangi. Karena daging yang kita makan itu, kalau kita mau ngomong jujur, itu kan mayat, teman-teman. Sunscreen, teman-teman, yang kita pakai. Kalau sekarang ini ternyata di beberapa negara sudah ada larangan untuk memakai sunscreen masuk ke laut. Karena itu mengganggu koral. Bayangkan, teman-teman, koral itu sekeras apa? Itu aja rusak, apalagi badan kita. Kenapa sih kita tuh harus meditasi? Nah, jadi banyak orang yang berpikir bahwa meditasi itu adalah fokus dan konsentrasi. Tetapi, ketika saya teliti, saya meditasi itu dari kelas 2 SMP, umur 14 tahun. Ternyata semakin dikonsentrasikan, semakin nggak bisa. Karena ternyata meditasi itu bukan konsentrasi. Dan akhirnya konsentrasi dan fokus itu adalah hasil lahir dari meditasi. Jadi bukan di awal kita fokus dan konsentrasi. Enggak. Kalau saya bisa mendefinisikan dengan kata, meditasi itu adalah jeda. Jeda untuk kita memberikan ruang kepada diri kita terhubung dengan semua lapisan-lapisan yang sudah dijelasin kemarin itu. Semua lapisan-lapisan tubuh bagi sang jiwa agar bisa memiliki ruang koneksi dengan sang sumber. Nah, jadi kira-kira semua orang punya jiwa kan? Apapun agamanya, ada roh di sana. Ada yang nyebut Roh Kudus, ada yang nyebut Atman, ada yang nyebut Nur. Semua itu ada di dalam diri kita. Jadi, meditation is beyond religion. Yoga dan meditasi itu beyond religion. Itu di atas dari agama apapun. Dalam artian, siapapun boleh melakukannya. Dan ketika mereka melakukan meditasi, semestinya apapun keyakinan yang dia anut akan menjadi lebih lekat, akan menjadi lebih luas pemahamannya tentang keyakinan yang dianut. Karena sang jiwa yang menjadi esensi dari pengantar dari agama itu mampu tersentuh dan terhubung dengan sang pencipta. Itu adalah sumber, Tuhan itu sumber energi yang paling besar, yang memiliki semua hukum-hukum yang ada. Nah, jadi ketika kita memberikan waktu, meninggalkan semua pekerjaan kita, tarik diri untuk kita duduk, merasakan nafas, disitulah ada koneksi antara lapisan-lapisan yang ada di dalam diri kita, kemudian itu dibersihin. Nah, kotoran dari satu orang dengan orang lain kan beda-beda nih. Ada yang mungkin tadi main tanah, ada yang main lumpur, ada yang di jalan, kan beda kotorannya. Makanya prosesnya pasti berbeda-beda. Makanya kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan proses orang lain. Karena kita custom. Gitu. Sehingga once semua koneksi di dalam diri kita sudah terbersihkan, karena gini, ketika teman-teman overthinking, sudah pasti yang panas tuh di sini. Kalau misalnya banyak beban kehidupan yang dipegang selama ini, yang sakit tuh di sini. Kalau misalnya banyak kesedihan dan kekecewaan yang disimpan, di sini tuh kayak digigit. Dan bisa nangis keluar padahal nggak pengen nangis. Itu adalah proses gimana jiwa itu terkoneksi dari rasa nafas dan koneksi dari Yang Maha Kuasa membantu membersihkan lapisan tubuh kita.
Makanya meditasi itu ada 2 kali. Pagi untuk kita menyiapkan hari ini agar semuanya baik dan rapi. Maksudnya agar semuanya on the track. Kalau meditasi malam sebelum tidur untuk melepas semua drama yang hari ini yang sudah menimbulkan kotoran baru. Jadi tidur itu nggak boleh ada kotoran. Tidur itu nggak boleh ada sedih. Tidur itu harus sudah bersih dari dendam, amarah, kecewa, apapun. Kalau belum beres, tangisin dulu sebelum tidur. Jangan sampai membawa kemarahan atau kekecewaan untuk tidur. Inilah yang akan membangun trauma yang sangat besar di sini. Karena semua yang nggak benar itu, yang jelek-jelek itu masuk dia critical factor saat tidur tuh dia relax. Jadi semua data kesedihan itu akan terpatri di sini. Makanya meditasi itu setidaknya 2 kali sehari. Pagi untuk menata, malam untuk membersihkan. Duduknya nyaman, punggungnya lurus, kesadaran di ubun-ubun. Kenapa begitu? Karena ubun-ubun itu adalah centralized penghubung antara jiwa dengan sang sumber. Jadi, ketika kita mau yang menjadi bos atas hidup kita adalah Sang Maha Suci, atau Sang Nur, atau cahaya Tuhan yang ada dalam diri atau Atman, maka kesadarannya harus di sini. Dia harus jadi bos. Sahasrara Cakra yang paling atas ini harus jadi bosnya. Karena apa? Karena semua drama yang kita lalui selama ini, itu datangnya dari cakra-cakra yang lain yang akhirnya membawa yang terkontaminasi kesedihan, kemarahan. Karena sedih akhirnya saya ngambil keputusan ini. Pernah gitu nggak? Karena marah akhirnya saya ngambil keputusan ini. Karena takut akhirnya saya ngambil keputusan ini. Itu salah teman-teman. Yang harusnya terjadi adalah ketika kita mengalami ketakutan, kecemasan, kemarahan apapun harus kembali dulu ke sentral. Agar kita kembali pada garis yang menjadi pemegang kesadaran tertinggi adalah sang roh. Adalah koneksi si ubun-ubun ini dengan rasa nafas. Di situ baru boleh ngambil keputusan. Agar nggak ada lagi free will yang salah kita ambil. Karena konsekuensinya kita nggak mampu untuk kelola. Makanya sangat disarankan kalau mau ngambil keputusan apa, coba balik dulu ke meditasi. Biar nggak terkecoh dengan segala ketakutan atau alat-alat yang ternyata kurang bersih yang kita gunakan untuk ngambil keputusan. Itu. Kemudian, kenapa sih harus lurus punggungnya? Karena di tubuh kita itu ada 7 poin sumber energi yang cukup besar yang kita sebut namanya cakra. Nah, di mana proyeksi energi itu terjadi? Tubuh kita memiliki tulang ekor. Tahu tulang ekor? Kita sebutnya silit kodok, tulang ekor atau sakrum. Jadi, sakrum inilah yang menjadi poin dari cakra dasar yang menciptakan segala energi penyembuhan. Kalau kita hening di ubun-ubun sambil merasakan nafas, yang hidup itu energinya adalah ada pantikan energi cahaya dari Tuhan itu akan menghidupkan energi di tulang ekor. Energi tulang ekor itu sering teman-teman disebut kundalini. Kundalini itu bisa menghasilkan energi penyembuhan yang di saat kita meditasi, kalau meditasinya sudah bagus, kalau lapisannya sudah bersih, itu bisa ada rasa tiba-tiba dingin. Dingin banget di tulang ekor. Dan kalau teman-teman berada di poin itu ada rasa dingin menjalar di tulang punggung. Nah, itu adalah tirta atau air suci yang dihasilkan oleh si sakrum. Bentuknya liquid. Dan itu secara spiritual seperti cahaya. Sehingga inilah yang hadir membersihkan semua yang ada di dalam sini. Kalaupun misalnya kita punya overthinking, kita punya vertigo, itu disembuhin di sini. Segala cause dari overthink itu akan diurai. Makanya bisa jadi kepalanya panas. Meditasi tapi kepalanya sakit. Ini yang saya alami dulu waktu saya SMA. Jadi meditasi terus di sini dingin, tapi sakit banget. Terus ketika saya pindahin rasanya niatin pindah, terurai lagi terus gitu. Karena di tubuh kita itu menyimpan banyak energi trauma dan juga kotoran yang harus dibersihin. Dan kotorannya itu berupa energi, teman-teman. Sehingga kalau meditasinya sudah bagus, energi inilah yang akan menjadi cahaya yang menyelimuti tubuh kita. Makanya kalau udah terbiasa meditasi, wajahnya cerah.
kemudian serba enteng lah rasanya. Gitu. Jadi lebih clear dan biasanya dijauhi oleh energi-energi yang nggak bagus. Karena kita punya proteksi seal tersendiri, mungkin teman-teman pernah dengar namanya aura. Nah, jadi aura itu adalah pancaran dari energi Sang Maha Suci di dalam diri yang mampu mengejawantah keluar diri menjadi karisma. Gitu, makanya karisma itu nggak bisa dibikin-bikin, teman-teman. Itu datang dari disiplin. Karismatik, mungkin motor karisma bisa kita beli, tapi karismatik ini nggak ada yang jual. Gitu. Nah, jadi inilah yang akan dari disiplin itulah yang menimbulkan karismatik itu sendiri. Kemudian auranya jadinya firm, kuat. Kalau ada serangan apapun dari luar kita tuh nggak sampai kena karena seal-nya tebal. Itu yang membedakan ketika kita lemah, kena goncangan dikit langsung goyah, itu artinya seal-nya tipis. Makanya harus banyak yoga, banyak meditasi, banyak pranayama, banyak belajar lagi agar cahayanya kuat membentengi diri. Terus ketika seal ini ada, terus kan kita banyak tuh dengar orang, boleh bantu dong saya buka aura, bisa nggak? Sebenarnya saya dengan berat hati saya menyampaikan, kalaupun orang membantu teman-teman membuka aura, sebenarnya itu adalah membersihkan yang dengan minor. Karena sebenarnya aura yang besar itu, aura yang bagus itulah keniscayaan ketika kita dekat sama Yang Maha Kuasa. Jadi itulah hanya bahasa marketing, teman-teman. Makanya kalau ada yang nanya, di Pasraman bisa buka aura nggak? Mau jawab bisa, tapi takut salah ngomong. Kalau bisa ya karena memang terbuka sendiri gitu loh. Tapi kadang-kadang kita itu pengennya gampang, teman-teman. Pengen yang gampang yang orang lain ngerjain. Tapi ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang tidak bisa diwakilkan. Karena ini adalah perjalanan jiwa. Gitu. Kemudian ketika teman-teman nanti ngerasain meditasi tiba-tiba air liurnya banyak. Itu adalah energi air suci yang naik itu. Pertemuannya di ubun-ubun itu kalau kami dalam meditasi menyebutnya atom berjiwa. Itulah yang keluarnya itu jadi saliva. Jadi air liur. Ketika air liur itu keluar, telen. Inilah yang akan memberikan penyembuhan ke seluruh tubuh kita. Sakit apapun yang ada, ini yang nyembuhin. Makanya tubuh itu punya cara penyembuhannya sendiri. Sangat autentik. Dan dia punya caranya sendiri untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Gitu. Jadi sangat penting untuk melakukan meditasi sehingga energi ini terus berputar. Sama seperti air kolam. Air kolam itu kan ada filternya, ada putar-putarannya. Kalau misalnya air kolam itu tidak ada filter dan nggak berputar, kira-kira gimana? Hijau dan bau. Sama dengan tubuh kita. Ketika tubuh itu sakit, menimbulkan sakit-sakit tertentu, artinya pola energinya stuck dan bau. Makanya jadi sakit. Karena sirkulasi dari energi di situ tidak cukup gerak, pikirannya malah yang sibuk, tubuhnya diam. Makanannya nggak terkelola. Nah, ngomong-ngomong tentang makanan, gimana dong caranya untuk menjaga hidup saya agar polanya bisa tetap bersih dan seal-nya kuat? Pertama, yoga asana, pranayama, meditasi. Ini dasar. Kemudian, pola hidup. Pola hidup itu mencakup apa? Tidurnya harus benar. Kemudian, makanannya harus plant-based. Kita ini sekarang tergoda dengan banyak makanan frozen, junk food, serba ada. Malahan anak-anak ya gampang-gampang aja nugget yang sudah puluhan tahun diem. Nugget itu dibuatnya 2-3 tahun yang lalu. Kita makannya hari ini. Pernah nggak teman-teman bikin teh hari ini, minumnya 7 hari lagi? Nggak pernah. Teh yang teman-teman minum di dalam kemasan itu dibuatnya 3 tahun lalu. Bagaimana tubuh kita kasih itu? Nggak bisa, teman-teman. Jadi, utamakan makanan yang datangnya dari tumbuhan yang beneran. Karena badan ini adalah badan beneran gitu. Kita bukan robot. Apakah harus vegan atau vegetarian? Sebenarnya, kami belum berani mengklaim bahwa esensiali harus begitu. Tetapi, ketika kita mampu mengelola pola makan kita dengan memilih untuk memakan hanya
tidak makan daging, ada banyak resiko yang dikurangi. Karena daging yang kita makan itu, kalau kita mau ngomong jujur, itu kan mayat, teman-teman. Tapi kita menghaluskannya dengan nama daging. Tapi kalau sesuatu yang udah mati itu namanya apa? Namanya mayat. Jadi kita sebenarnya makan mayat ayam, makan mayat ikan. Kita pernah tahu nggak makanan mayat ayam itu dia makan apa waktu dia masih hidup? Palingan konsentrat yang membuat dia bisa cepet gede kan. Awalnya harusnya dia gedenya itu 3 bulan, jadi 3 minggu udah panen. Itu kadang-kadang di dalamnya ada banyak cancer, virus-virus tertentu, stres dari dia. Ketika itu kita makan, maka tubuh kita juga akan memproses itu. Ya kalau metabolismenya bagus biar bisa kelepas. Kalau enggak, itu yang ngendap di dalam tubuh kita. Nah jadi, it's a choice. Pilihan. Kalau misalnya kita tetap mau makan hewan, otomatis hasil meditasinya harus dibagi. Jadi misalnya kita dapat hasil meditasi 5 poin. Karena ada hewan yang masuk yang kita makan, jadi 3 poinnya untuk doain ayam itu dulu. Kita dapatnya 2. Kayak gitu. Karena ini tentang siklus energi. Jadi kalau misalnya mau dapatnya lebih banyak dan kondisi energinya lebih ringan, makan tanaman aja. Gitu. Nah jadi it's a choice. Mungkin kalaupun misalnya kita nggak bisa sekalian totally cut, mungkin bisa dikurangi. Tetapi at the end of the day, ujung-ujungnya ketika hati kita sudah menyadari lebih dalam lagi, kita nggak akan tega. Kita nggak akan tega. Jadi dari situ nanti akan muncul kesadaran baru. Kalau sudah terbiasa hening. Nah jadi itu pola hidup yang harus kita bangun. Mulai aware tentang diri kita, tubuh kita, lingkungan seperti apa. Karena at the end of the day selalu ada 3 hal yang kita jaga. 1, hubungan kita dengan nature. 2, hubungan kita dengan sesama. 3, hubungan kita dengan semesta dan Tuhan.